membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, itu hampir mirip sama peraturan, tapi ada bedanya. Kalau peraturan itu yang membuat dari sekolah, anak-anak tinggal mematuhi atau menjalankan. Kalau kesepakatan itu dibuat oleh kita bersama, anak-anak mengusulkan apa, nanti kita tempelkan di sini, kita sepakati, baru kemudian kita laksanakan. Oke. Nah, ini Pak Guru berikan kertas, nanti anak-anak menuliskan di sini ya apa yang akan menjadi kesepakatan kelas kita. Nanti setiap anak menuliskan satu, ya Pak Guru bagikan. Nah, silakan anak-anak ditulis itu di situ yang anak-anak usulkan, ditulis di kertas itu, nanti ditempel di sini. Pak Guru siapkannya dulu. Kalau sudah selesai, sekarang urut dari Mbak Gula. Coba sini, Mbak Gula bawa sini. Ditempel di sini. Hasilin dulu. Sudah. Hasilin di sini ya. Terus belakangnya Mbak Gula sini. Kita tempel di sini. Atas dulu, bawah dulu. Ya, sini. Ini asal sini. Nah, dulu lagi. Sudah ya, dapat 6 ini. Yang pertama ada yang menuliskan melaksanakan piket, terus ada yang menuliskan jangan mengganggu teman, ada yang menuliskan tidak terlambat, ada yang menuliskan jangan bawa HP, ada yang menuliskan tidak boleh buang sampah sembarangan, ada yang menuliskan tidak boleh rame. Nah, kira-kira anak setuju tidak dengan usulan ini? Oke, kalau setuju kita akan tentukan ini menjadi kalimat yang positif.
Nah, ini Pak Guru sudah ada kertas lagi. Nah, dari semua ini yang 6 tadi, dari anak-anak tadi, silakan ditulis lagi di sini semuanya sesuai dengan ini. Kalau di sini ada kata tidak, berarti tidak. Contoh, tidak terlambat, berarti datang tepat waktu. Di sini ya. Oke, silakan ditulis. Ya, ditulis dulu. Dan kalau sudah sini dikumpulkan di sini, nanti biar Pak Guru tempel di sana. Di sini. Bawahnya. Bawahnya. Langsung dikit. Tempelkan. Jangan lihat uangnya ya. Jangan lihat. Nah, setelah kita hilangkan kalimat negatif, kita ubah dari kalimat positif. Sudah kita dapat seperti ini. Yang melaksanakan piket kita ungkapin menjadi melaksanakan piket sesuai jadwal. Terus yang kedua, tidak terlambat, datang tepat waktu ke sekolah. Terus yang tidak boleh buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Terus yang jangan mengganggu teman, menjaga kerukunan dengan teman. Terus yang jangan membawa HP, jadi HP dipakai di rumah. Terus yang tidak boleh rame, kita ubah menjadi menjaga ketertiban di kelas. Ini anak-anak setuju ya? Oke, kalau setuju kita menenangkan bersama. Dulu ada di sini. Nah, terus barulah sini. Sini. Ya. Video bisa nyampe. Nama juga boleh, tanda tangan juga boleh.
boleh. Tulis nama Bapak. Terima kasih ya, pada kesempatan kali ini kita sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sudah kesepakatan kelas yang berasal dari anak-anak semua. Kita tuangkan di sini untuk kita yakini, kita jalankan selama kita berada di sekolah ya. Setuju? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tegaling dan yang saya hormati Bapak Guru SD Negeri Tegaling. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi penerapan budaya positif, yang mana ini adalah tugas saya sebagai CGT Angkatan 9 dari SD Negeri Tegaling Pokak Kabupaten Kulon Progo. Bapak-bapak, dalam pemaparan kali ini saya akan memaparkan penerapan budaya positif. Adapun latar belakang aksi nyata ini adalah saya membuat aksi nyata. Saya ingin menerapkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuannya yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah, menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa, dan untuk tolak ukurnya siswa mampu membuat keyakinan kelas, siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati secara berkelanjutan atas kesadaran sendiri. Kegiatan yang sudah saya lakukan membuat keyakinan kelas kemarin ini sudah saya lakukan bersama kelas 2, dan untuk diseminasi budaya positif akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Tahapan membuat keyakinan kelas adalah yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan murid di papan tulis. Kemudian mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi bentuk positif. Yang keempat, setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan menyetujui dengan memberikan tanda tangan pada keyakinan kelas tersebut. Konsep budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi.
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila, mohon maaf ini agak blur nih. Yang pertama itu bernafas minat atau keterampilan yang desa, terus mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Disiplin positif dalam budaya kita, makna istilah disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Diana Gosen, bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini adalah konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu membawa rasa takut. Yang kedua, mendorong menyalahkan diri. Berikutnya, anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Yang berikutnya, hukuman itu biasanya dibuat oleh guru. Hukuman juga mencoba mengkontrol anak dengan penguatan yang negatif. Kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, kemudian mendorong kepatuhan, anak belajar taat peraturan, dan konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid ya, untuk mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, mendorong disiplin positif, anak belajar memecahkan masalah, dan itu dibuat oleh murid untuk anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol atas dirinya sendiri. Untuk motivasi perilaku manusia, Diana Gosen mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku yang tanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini adalah pendapat dari Alfie Kohn. Alfie Kohn ini mengatakan bahwa mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ini adalah teori Alfie Kohn mengenai penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang diberikan, sehingga akan kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan dengan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba untuk mengendalikan perilaku seseorang. Nah, ini adalah diagram tentang kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kebutuhannya adalah kebutuhan akan penguasaan, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima,
kemudian kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Ini contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Ibu Angga berkelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Ini contoh kasus yang kedua. Dinda, seorang anak murid kelas 3 SD, begitu tiba di rumah dari sekolah selalu menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada gurunya yang bernama Ibu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, jika Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Ini adalah dua contoh kasus yang menggambarkan kebutuhan murid tadi. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, ini seorang guru dalam kontrol restitusinya adalah sebagai yang pertama penghukum yang memberikan hukuman, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Kita membuat siswa yang melakukan kesalahan itu merasa bersalah dengan perbuatannya, dan yang ketiga kita menjadi teman, yang keempat menjadi pemantau, dan yang kelima menjadi manajer. Selanjutnya keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut, dan semua warga kelas sebenarnya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini yang kemarin saya buat bersama kelas 2. Sekarang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pendapat dari dosen. Nah, untuk ciri-ciri restitusinya, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk mengambil pembelajaran dari kesalahan. Yang kedua untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga berupa tawaran bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang keenam, restitusi menguatkan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada solusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang agak kurang jelas. Yang pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Adalah tahapan dari segitiga restitusi. Untuk praktek ini kemarin sudah saya praktekkan bersama murid kelas 5. Ini Bapak praktek restitusi yang kemarin sudah saya lakukan bersama kelas 5.
makan di kelas itu baik tidak? Makan itu sebenarnya tidak salah menurut, tapi kalau kita pada waktunya dan pada tempatnya. Nah, tadi kan Mbak Novia makannya di kelas pada saat pelajaran ya, dan itu dari tidak. Tapi kenapa Mbak Novia makan di kelas? Oh, Mbak Novia apa? Karena belum. Mbak Novia pasti tidak tentang keyakinan atau aturan di kelas kita. Ya, apa Mbak Novia? Nah, berarti kalau makan tadi sesuai tidak? Nah, itu nggak usah takut kalau tidak melakukan. Di sini kita hanya sama-sama ngobrol. Kita akan memperbaiki apa yang tadi menjadi yang tidak baik tadi akan kita perbaiki bersama-sama. Sebelumnya tadi Mbak Novia makan itu apa ya? Kenapa? Kenapa kok tadi ya sarapan? Jajan temannya tanpa izin. Tahu nggak kenapa Pak Ayu bisa ngobrol di sini? Oh, tadi ngambil jajannya, bilang tidak. Tidak, itu salah atau benar? Tidak akan memberi tapi di sini kita mencari tahu cara atau bagaimana kita memperbaiki hal yang tadi ya, kalau tidak tadi itu baik atau tidak? Tidak, kita di sini akan membangun tapi kenapa perlu dijadikan uangnya habis, habis boros. Jadi kalau kita boros uang cepat habis, cara memperbaikinya bagaimana? Dicopot gak ibu? Coba sebutin lagi. Itu namanya iya, jadinya jangan langsung habis. Kalau kita berhemat, nanti kan uang kita pasti masih ada akan kehabisan. Jadi enggak akan nanti jajan temannya lagi, ya kan? Nah, selain itu kalau minta jajan sama temannya harus bilang ya. Nah, ini kira-kira Mbak Marsha mau mulai memperbaikinya mulai kapan? Besok. Jadi mulai besok diperbaiki ya, Mbak Marsha berubah jadi anak yang baik, anak yang jujur dan juga anak yang berhikmat. Tak perlu lagi kok Mbak Marsha pasti bisa. Oke, terima kasih Mbak Marsha. Bisa ngobrol dan mencari solusi tentang baik. Terima kasih.
praktek segitiga restitusi yang telah kami lakukan bersama anak-anak kelas 5. Bapak-bapak, terima kasih untuk lagunya ya, untuk pemaparan dari kami cukup sekian. Banyak kekurangan mohon maaf dan akhir kata bitafik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Nanang Faisal tadi yang sama-sama kita sudah ikuti, saya berterima kasih sudah istilahnya mengadakan wawancara kepada anak-anak, kemudian perubahan sesuai dengan janji siswa tadi, kebiasaan yang kurang baik. Anak-anak sudah berjanji untuk bisa berbuat lebih baik lagi sesuai dengan tema tadi, untuk selalu bertingkah positif, selalu untuk mengharapkan hal-hal yang positif. Jadi mudah-mudahan dengan kebiasaan yang kurang baik bagi siswa-siswa seperti contoh tadi nantinya bisa berubah, dan tidak hanya kelas 5 saja, mungkin ada kelas-kelas lain yang melakukan hal-hal yang kurang baik, nantinya bisa lebih baik lagi dan semuanya menjadi positif. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, saya kira sangat bagus apa yang disampaikan Pak Faisal tadi. Bagaimana kita menyampaikan teguran, hukuman kepada anak, di mana anak tadi kemudian bisa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, dan kelak di kemudian hari akan berbuat yang lebih bagus lagi sesuai dengan keyakinan di kelas. Dari keyakinan di kelas memang perlu kita bangun bersama agar anak-anak mempunyai kepastian tentang bagaimana kaidah-kaidah aturan di kelas itu harus dilaksanakan. Tidak saja berguna bagi Faisal, namun saya kira apa yang disampaikan tadi juga sangat berguna, sangat bagus bagi Bapak Ibu guru di kelas SD, Bapak Ibu guru kelas di SD. Terima kasih.